Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya Saints Echo sudah bisa kalian tonton sekarang di Disney Plus Hotstar. Dan pada video kali ini kita akan menjelaskan ending dan post credit scene dari series ini yang udah memiliki jumlah episode sebanyak 5 episode ya. Nah, untuk konten reviewnya udah bisa kalian tonton aja di live kita kemarin. Udah gua bahas semuanya dan udah gua jabarkan semuanya di situ, oke? Link ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, buat yang belum nonton seriesnya, kita harus kasih spoiler alert terlebih dahulu buat kalian agar kalian bisa nonton episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk belajar breakdown dari kita, oke? Link nontonnya udah bisa kalian saksikan di kolom deskripsi di bawah. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Sedikit informasi ya, bahwa alasan kenapa pihak Marvel Studios itu ingin merilis satu series ini bersamaan dalam 5 episode, karena mereka udah confirm bahwa mereka nggak yakin kalau series ini akan membawakan hasil yang bagus ketika tayang. Jadi gimana hasilnya? Apakah MCU bagus atau justru MCU makin kacau seperti dikatakan oleh para fans sebelumnya? Well, hal itu bisa kalian tonton aja review gua kemarin mengenai hal ini ya. Udah gua jabarkan semuanya di live kita diskusi kemarin. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai ending dan post credit scene dari series Echo ini. Ending dari series ini udah memperlihatkan kalau Maya Lopez alias Echo ternyata disebutkan bahwa dia adalah keturunan dari suku natif Amerika yang dimana dia memiliki sebuah kekuatan yang didapatkan dari nenek moyangnya yang udah berjuang sebagai seorang perjuang di masa lalu. Sampai pada akhirnya hal ini diketahui oleh Kingpin dan memutuskan untuk gak menganggap Maya Lopez alias Echo ini sebagai anaknya lagi, karena dia udah merasa bahwa Maya ini udah mendapatkan jalannya sendiri. Nah, itu terbukti ketika Maya yang udah mendapatkan sebuah kekuatan yang bisa memulihkan perasaan orang lain dari masa lalu mereka ya, adalah ketika Kingpin udah menghadapi masa kecilnya dimana dia udah mendapati kedua orang tuanya bertengkar sampai dia membunuh bapaknya sendiri dengan menggunakan sebuah palu. Dan itu udah ada dalam Daredevil season 1 episode ke-8, dimana saat itu ketika Wilson Fisk masih kecil, dimana dia menghadapi bapaknya yang bernama Bill Fisk yang telah mencalonkan diri sebagai seorang pejabat, namun ternyata hasilnya gagal. Makanya dia harus membayar sebuah utang kepada mafia yang bernama Rigoletto, yang merupakan mafia yang paling menakutkan di kota New York di tahun 1980-an. Tapi karena ibunya udah mengintervensi hal itu, makanya bapaknya pun langsung emosi dan melakukan KDRT terhadap ibunya. Sampai pada akhirnya Wilson udah nggak tahan lagi melihat ibunya disiksa oleh bapaknya. Akhirnya dia mengambil palu dan menghantam kepala bapaknya hingga hancur. Makanya kalau kalian di series Echo ini, dia selalu bawa palu ini sebagai pertanda bahwa dia akan selalu ingat kalau asal-usulnya sebagai orang yang udah pernah ditindas dan dia udah pernah bebas sebagai orang yang berpengaruh dalam dunia mafia. Sebenarnya ya, dari dulu Kingpin udah mengincar Maya Lopez sejak awal, yang dimana dulu ketika Maya ini telah mengalami sebuah kecelakaan dan menyebabkan ibunya meninggal di tempat. Semua itu dikarenakan adalah ulah Kingpin yang memang dari awal udah mengincar Maya Lopez sebagai targetnya. Dari sinilah Maya udah mendapati kakinya udah nggak bisa digunakan kembali dan itu membuatnya harus diamputasi. Mau nggak mau, Maya hanya memiliki satu kaki aja saat dia masih kecil dulu. Setelah ibunya meninggal, barulah bapaknya juga kena getahnya, yang dimana ketika Maya sedang belajar taekwondo, dia bertemu dengan Wilson Fisk alias Kingpin yang menemaninya untuk bersiap berlatih. Nah, hal ini udah kita dapatkan dalam series Hawkeye, di mana Maya yang saat itu udah diasuh oleh Wilson Fisk, tiba-tiba dia berdapati bahwa bapak kandungnya telah meninggal akibat terbunuh oleh Ronin, yang saat itu mantelnya masih dipakai oleh Clint Barton. Kemungkinan setting latar tempatnya itu berada di tahun 2018, di mana ketika saat itu Clint Barton masih berada di kota New York dan beralih menjadi Ronin setelah kejadian Snap Thanos, di mana kejadian itu telah merenggut semua keluarganya yang telah menjadi debu.
Dan itu juga terjadi pada Wilson Fisk alias Kingpin dalam Daredevil season ketiga, yang dimana dia sudah ditangkap oleh Daredevil atas dia yang telah memfitnah nama Daredevil di Hell's Kitchen, yang dimana dia juga dibawa ke penjara FBI atas sidang kriminal yang udah ia lakukan setelah acara pernikahannya bersama dengan Vanessa Fisk. Sampai akhirnya snap Thanos terjadi dan membuat si Kingpin ini menjadi debu di dalam penjaranya. Nah, hal ini udah pernah disampaikan oleh aktornya yaitu Vincent D'Onofrio ketika waktu interview untuk series Daredevil season ketiga ini, bahwa si Kingpin ini udah terkena debu dan itu bertepatan bersamaan pada perang Avengers Infinity War. Nah, inilah yang bisa menjelaskan kenapa Kingpin ini bisa kabur dari penjara dan melanggar janjinya bersama dengan Daredevil. Karena sebenarnya Kingpin udah tahu kalau Matt Murdock adalah Daredevil, dan dia udah buat perjanjian di akhir pertarungan bahwa Daredevil mengancamnya bahwa dia nggak boleh mengganggu kedua rekannya yaitu Foggy Nelson dan juga Karen Page. Atau jika Kingpin akan melakukan perjanjian itu, maka Daredevil akan kembali membunuhnya dan akan memburu istrinya yaitu Vanessa Fisk sebagai Sandra, dan akan terbukti bahwa dia adalah dalang di balik pembunuhan agen FBI yang bernama Rainer Dim. Karena di dalam seriesnya Kingpin udah menguasai separuh Hell's Kitchen dan udah memfitnah Daredevil lah yang telah membunuh agen Rainer Dim sebagai agen FBI yang sangat bersih saat itu. Maka dari itu Kingpin rela ditangkap dengan sukarela asalkan Vanessa Fisk istrinya ini aman. Nah, dari situlah masalahnya. Di Sense Echo, Vanessa Fisk ini nggak pernah diperlihatkan. Padahal nyatanya Vanessa ini masih ada hubungan suami istri dengan si Wilson Fisk ini ya. Kemungkinan kalau kita ambil dari tanda order dari Daredevil Sense ya, keberadaan Vanessa Fisk ini masih berada di penjara hingga saat ini. Karena yang sekarang Fisk incar itu adalah Maya Lopez sebagai anak asuhnya. Setelah itu kita beralih ke adegan di mana Kingpin membela anaknya Maya di masa lalu bertepatan di tahun 2008, yaitu tahun di mana Kingpin mengajar habis-habisan seorang penjual hotdog dan mengiranya dengan tangan kosong. Nah, sebenarnya di tahun 2008 adalah tahun yang sama dengan terjadinya di film Iron Man pertama dan juga The Incredible Hulk, yang dimana ketika Tony Stark yang saat itu udah diculik oleh gerombolan teroris gadungan dan Bruce Banner yang kembali ke kota New York untuk mengecutkan semua sampel darah yang udah pernah diambil oleh Mr. Blue. Nah, di sini ada sebuah adegan di mana Maya Lopez telah mengetahui bahwa alasan kenapa neneknya itu sangat membenci keluarganya. Nah, itu dikarenakan neneknya tahu bahwa keluarga Lopez sejak dari awal udah berurusan dengan bisnis mafia. Ditambah lagi dengan kematian anak perempuannya yaitu ibu kandung Maya sendiri. Bahkan bapaknya pun juga merupakan anggota tracksuit mafia yang paling terputih di kota New York. Dan itu terbukti dalam Session I, di mana tracksuit mafia ini selalu aktif untuk menjaga bisnis gelap yang dilakukan oleh bos mereka yaitu Wilson Fisk alias Kingpin. Makanya neneknya ini berusaha untuk menjauhkan semua keluarganya dari Maya dan juga keluarga Lopez karena nggak mau berurusan dengan aktivitas mafia yang dilakukan. Dalam post credits-nya kita bisa melihat bahwa Kingpin udah gagal membawa Maya dan akhirnya dia melihat sebuah televisi di sebuah pesawat jet pribadinya bahwa Amerika butuh sosok seorang wali kota yang berani bertarung dengan tangan kosong dan merupakan seorang petarung yang handal dalam mengatasi kerusakan dan korupsi yang terjadi di kota New York. Dan dari situlah muncul sebuah petunjuk kalau di masa depan MCU Kingpin akan menjadi wali kota tersebut, dan terbukti itu dari petunjuk dari sebuah kata-kata dari hostnya yang mengatakan bahwa mereka butuh wali kota yang bisa bertarung dengan tangan kosong dan melawan korupsi yang ada di sana. Sudah jelas ini mengarah kepada Kingpin sendiri, yang dimana setiap dia bertarung melawan si Daredevil, Punisher ataupun Spider-Man ya, itu dia semua menggunakan tangan kosong dan gak pernah pakai senjata sekalipun. Maka di sini Wilson Fisk akan menjadi wali kota di New York di masa depan MCU. Dan plot ini akan dibawakan kepada Daredevil Born Again, di mana dalam series nanti Kingpin akan menjadi wali kota New York, dan tentunya pasti dia akan membangun kerajaan mafianya jauh lebih berbahaya ketimbang yang sebelumnya. Dan kisah Kingpin menjadi wali kota ini udah pernah terjadi dalam Daredevil Is nomor 28 yang rilis pada tahun 2017. Kemungkinan di masa depan Kingpin gak hanya bertarung melawan Daredevil dan juga Punisher doang ya, yang dimana pemerannya Paul Betrayal untuk mengkonfirmasi kalau dia akan menjadi Punisher kembali di MCU setelah perannya udah pernah kita lihat dalam Marvel Netflix.
Karena calon selanjutnya yang akan menjadi lawan besar bagi Kingpin itu adalah Spider-Man. Ya, karena kekuasaan Kingpin ini berada di Hell's Kitchen di kota New York, yang dimana wilayah Hell's Kitchen ini bertepatan kepada Queens yang ada di kota New York juga ya. Yang pasti dia juga akan berurusan dengan Spider-Man ya. Jadi kemungkinan dalam Spider-Man 4 nanti lawan yang akan dihadapi oleh Spider-Man, dimana ketika Peter Parker dalam masa kuliahnya dia akan melawan wali kotanya sendiri, yaitu Wilson Fisk alias Kingpin. Dan kebetulan Vincent D'Onofrio udah pernah mengkonfirmasi di interviewnya kemarin jauh-jauh hari ya, bahwa impian dia untuk menjadi seorang Kingpin adalah dia ingin bertarung dengan Spider-Man. Dan itu terbukti dalam interviewnya dalam promosi Daredevil season ketiga dulu ya. Dan gak menutup kemungkinan juga ya, kalau film besar yang akan dihadapi selain Kingpin itu adalah Bullseye, yang dimana kemunculannya sempat ada di dalam Daredevil season ketiga sebagai main villainnya. Dimana di post credit-nya terlihat si Bullseye ini melakukan operasi karena punggungnya sudah dipatahkan oleh Kingpin ketika ketahuan berkhianat. Jadi kemungkinan Bullseye akan jadi lawan utama besar bagi Daredevil dan juga Spider-Man, yang dimana bisa jadi kerjasama mereka berdua ini akan terlihat persis seperti dalam versi film animasinya yang berjudul Daredevil vs Spider-Man yang pernah dirilis pada tahun 1990-an dulu. Jadi masa depan Marvel Studios untuk tema superhero Daredevil ini akan jauh lebih mengedepankan yang namanya dunia mafia dan geng kriminal yang akan terjadi, sama persis yang akan terjadi pada versi Marvel Netflix dulu. Dan gue mau konfirmasi bahwa semua Defender Saga udah dianggap canon oleh MCU, yang dimana semua series itu ada di Daredevil, Iron Fist, Punisher, Luke Cage, Jessica Jones, bahkan sampai ke Defenders, itu semuanya udah canon dengan MCU. Yang dimana ini adalah tontonan yang wajib kalian tonton ya, karena ini merupakan series yang bagus banget dalam segi cerita, pengkhianatan, fighter koreografi, dan juga best plot twist yang terkandung di dalamnya. Sebelumnya, semua series ini adalah dari Marvel Netflix dan diproduksi oleh pihak Netflix ya langsung. Tapi karena Disney saat itu mau mengakuisisi semua project ini, maka tadi itu semua karakter ini bisa pulang kepada Marvel Studios. Jadi buat kalian yang udah menonton Echo series tapi masih belum paham mengenai masalah Daredevil dan juga Kingpin, langsung kalian tonton aja Daredevil selama 3 season itu ya. Karena nanti Daredevil Born Again akan menjadi Daredevil 4 alias lanjutan dari series Daredevil dulu ya. Selamat maraton ya guys ya. Oke, itu aja mengenai plot ending dan juga post credit scene yang udah bisa kita jelaskan mengenai Echo series ini ya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan teori ataupun detail yang gak gue sebutkan di video ini, monggo tuliskan aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kalian. Jangan like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue buat video mendidik dan menghibur semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya, kita namanya Mario Puzzle Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah ya. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mairangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Ayo semuanya, wuhuu.